Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati temanku, sahabatku, Amin. sahabat perjuangan Pak Jaka Rashid, luar biasa perjuangannya dalam membela aspirasi masyarakat Aceh. Saya tahu betul, ya, kita malam-malam tidur di DPR. Hari ini nggak ada tidur di DPR lagi ya. Dulu kami tidur di DPR. Dulu, nggak sekarang. Ya kan? Yuk. Itu cerita dulu. Terima kasih Pak Jaka sudah mempersilakan. Kemudian yang saya hormati Bapak Kurniawan, dan teman saya di kampus, kita akan satu alumni dan saya Malaysia, malah bidang Pak Jaka. Program saya yang kemudian Pak Faisal Kasim, Faisal Kasim. Yang kemudian yang saya banggakan dan saya hormati para peserta dan undangan sekalian. Terima kasih pada panitia yang telah mengundang saya untuk sharing informasi depan khususnya ada guru kami, teman-teman kami, dari mahasiswa. Pada hari ini saya diberi judul potensi radikalisme di kalangan mahasiswa serta upaya pencegahan. Mungkin bisa juga lihat dan juga saya siapkan ada. Jadi saya banyak bercerita berkaitan dengan pengaruh ya radikalisme di kampus. Tadi Parameter Research Center telah melakukan satu penelitian. Mungkin ini belum dipublish secara ini karena nanti ada kaitan dengan apa yang saya sampaikan ketika pertanyaan saya apakah di kampus Aceh sudah berkembang paham radikal atau belum? Saya baru satu tadi survei dari Parameter, dan saya cari-cari belum ada. Makanya ini juga bahan presentasi saya hari ini itu ada kaitan dengan penelitian yang akan kami lakukan. Pas kebetulan kita sudah ajukan proposal ke Dikti, mudah-mudahan lulus ya. Berkaitan dengan ya pengaruh paham radikal di kalangan mahasiswa di Aceh. Yang fokus kami lebih kepada organisasi eksternal maupun latar belakang pendidikan mereka di sekolah mereka. Karena pengetahuan saya memang belum ada. Sekaligus nanti ini akan menjadi satu model buat deradikalisasi di kampus, atau juga ini akan menjadi model solusi secara umum. Karena memang isu radikal ini memang isu lupa sekarang. Semua orang mengkampanyekan tentang ini. Seperti ada ketakutan yang luar biasa. Takutan yang luar biasa. Dan memang ini harus kita takutkan. Tadi sudah dijelaskan ya definisi. Saya pikir tidak perlu kita jelaskan lagi definisi. Ya, berkaitan dengan apa itu radikal. Yang jelas mereka kepingin perubahan secara drastis. Kita bisa melihat bagaimana kejadian di Jalan Tamrin ya. Mereka sanggup untuk membunuh diri atau melakukan bunuh diri karena hanya demi tujuan yang ingin mereka capai. Oke, itu sedikit pengantar ya. Kemudian sebelum saya jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan pengembangan ya radikal di kampus, yang menjadi pertanyaan saya, benarkah radikalisme telah masuk ke kampus? Benar nggak
Walaupun tadi ada penelitian yang dilakukan oleh beberapa tim, apakah parameter dan termasuk ada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh salah satunya ya, penelitian tentang Islam dan kampus yang melibatkan, mohon diputar ya, mohon dibuka, menarik ya, penelitian yang melibatkan 2.466 sampel yang dilakukan oleh Fajar dengan kawan-kawan itu tahun 2017. Nggak dapat ya? Udah? Oh ya. Oke, 1.594 responden atau 65% mendukung dilaksanakan sweeping kemaksiatan. Kemudian 446 responden atau 18% itu mendukung berpartisipasi aktif dalam kegiatan sweeping. Kemudian 268 responden atau 11% itu tidak mendukung sweeping. Tahu sweeping kan? Sweeping itu sweeping tentang celana ketat, kan? Tidak pakai jilbab, apalagi baju ketat. Biasa yang kena sasaran ini perempuan, laki. Di Simpang 5 tuh ada Cina pakai celana ketat, kemudian dikasih masuk rokok belakangan. Rumah rokok Cina itu nggak bisa lagi kan? Itu masa konflik tuh. Ya. Kemudian 158 responden atau 6% tidak memberi jawaban apapun. Hasil penelitian ini, jadi 80% itu mendukung sweeping beralasan sebagai perintah agama. Amal ma'ruf nahi munkar itu sering kita dengar. Walaupun dalam konteks agama kita lihat bahwa agama Islam tidak pernah menyuruh hal seperti ini. Amal ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada yang munkar. Secara apa? Bagaimana? Secara tauladan, secara sopan santun, bukan secara kekerasan. Misalnya sweeping, potong celana pendek atau baju ketat kemudian dipotong, kan seperti ini. Ini penelitian ini dilakukan di kalangan kampus, di kalangan mahasiswa. Bahwa 88 mahasiswa, 88% mendukung dilakukan sweeping kemaksiatan untuk membasmi kemaksiatan. Tadi saya pikir tidak perlu ulang lagi ya. Salah satu faktor penentu tadi yang dijelaskan oleh ketua parameter ya, bahwa isu radikalisme itu bisa muncul ya kaitan dengan agama. Kemudian laporan Lembaga Pengetahuan Indonesia LIPI tahun 2011 berkaitan dengan tentang radikalisme. Ya, telah terjadi peningkatan paham radikalisme di 5 kampus besar di Indonesia. Indonesia belum masuk nih. Pertama UGM, Gajah Mada, kemudian UI, kemudian IPB, Undip di Ponorogo, kemudian UNER. Ini kampus-kampus terbesar di Indonesia. Hasil penelitian LIPI juga tahun 2016 merupakan penelitian yang terbaru 2016 jadi terbaru. Menurut LIPI bahwa masuknya pengaruh gerakan radikalisme di kampus melalui penyusupan pada organisasi kemasukan tingkat kampus. Jadi paham-paham radikal itu masuk melalui organisasi baik intra kampus maupun ekstra kampus. Ini penelitian yang sudah dilakukan oleh LIPI ya, terhadap mahasiswa selama kampus-kampus besar, bahwa salah satu faktor munculnya radikalisme itu masuk melalui organisasi intra maupun ekstra. Kebetulan kami mengambil fokus nanti penelitiannya lebih fokus kepada organisasi ekstra. Ini penelitiannya udah apa? Baru diajukan, mudah-mudahan nanti akan dijawab. Kita juga akan coba nanti sosialisasi melalui workshop atau seminar seperti ini. Kemudian bagaimana dengan kampus di Aceh? Apakah kampus di Aceh sudah ada pengaruh dari radikal, gerakan radikal atau belum? Sudah saya katakan tadi bahwa
belum ada penelitian ya secara khusus melakukan penelitian tentang itu, jadi kita tidak bisa memberi jawaban sementara ini. Sebelum nanti mungkin tadi ada dari parameter yang sudah melakukan survei, itu survei awal, tapi sebelumnya memang tidak ada Pak Muret, tidak ada, sepengetahuan saya belum ada yang khusus ya. Makanya nanti penelitian nanti kita akan mengambil fokus di kampus Rusia, kemudian UI, U5 dengan SMA. Namun dari beberapa kegiatan berikut ini menunjukkan indikator ya kampus sangat rentan dengan pengaruh gerakan radikalisme. Pertama, instruksi Presiden melalui Menteri Ristek Dikti, kampus harus bebas dari gerakan radikalisme. Kemudian deklarasi rektor untuk melawan radikalisme. Ini indikator-indikator bisa kita tangkap bahwa pengaruh kampus akan sangat rentan dengan pengaruh radikalisme. Mungkin adik-adik mahasiswa terlibat dalam ketika misalnya ada deklarasi di tubuh ya. Yang terlibat merasa, kalau saya nggak terlibat di luar daerah, kalau ada itu terlibat juga. Merasa pernah terlibat, dan ini adalah satu ya gerakan untuk menolak aksi radikalisme di kampus. Karena kampus merupakan penyangga utama nasionalisme dalam bernegara yang harus meredam gerakan radikalisme, bukan malah sebaliknya. Ya, mahasiswa terlibat dengan gerakan radikal. Atau gerakan yang paling simpel kita pahami adalah melawan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kepingin menggantikan sistem pemerintahan dengan khilafah. Kan? Nggak tercapai misinya, kemudian hukum orang misalnya. Ya. Tapi saya tidak mengulas tentang khilafah itu, nanti akan muncul lagi prediksi-prediksi ya, atau perspektif yang enggak yang berlainan gitu. Jadi seharusnya dalam konteks ini kampus itu menjadi penyangga, bukan malah sebaliknya. Tapi dari indikator ini kita membuktikan bahwa memang para rektor, kemudian menteri sudah mengindikasi bahwa paham-paham itu sudah masuk. Kalau di Pulau Jawa memang berdasarkan penelitian tadi jelas bahwa potensi dan malah sudah berpengaruh, mahasiswa sudah berpengaruh. Kalau dalam konteks Aceh, ya karena tadi belum penelitian yang secara konkret ya, saya tidak bisa. Mungkin nanti Pak Gunawan bisa menjelaskan lebih lanjut. Kemudian mengapa kampus menjadi target? Mengapa mahasiswa menjadi target? Itu pertanyaan penting. Dari kelompok-kelompok tertentu. Pertama, mahasiswa merupakan agen of change. Jelas, mahasiswa merupakan agen of change, pembaharu. Jadi kalau mahasiswa harus sadar diri bahwa siapa saya. Ya, jangan nggak sadar diri. Akhirnya ketika jadi mahasiswa asik tidur di rumah. Dengan lingkungan sekitarnya nggak mau tahu. Yang penting dipikir IP, kuliah IP, ya keluar IP dapat, kemudian setelah keluar kawin, selesai. Punya anak, selesai, kan? Nggak enak jadi mahasiswa seperti itu. Ya, nggak enak, nggak terasa, benar, nggak terasa. Ikutilah jejak-jejak Pak Jaka. Luar biasa kita menikmati ketika kita menjadi mahasiswa. Bangga kita ketika pulang kampung ditanya bagaimana pendapat adik tentang ini. Bangga nggak? Bangga dong. Kita menjadi teladan bagi masyarakat. Segala sesuatu ditanya ke kita. Cerita pengalaman dikit ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak Jaka ya. Lanjut. Ada waktunya. Ya. Ketika kita dulu bisa, ketika kita aktif, kita buat posko mahasiswa untuk pengungsi. Kita buat dari Banda Aceh, kita turun ke lapangan, kita buat. Disitulah kita merasakan ada sesuatu ya, ada sesuatu yang keberadaan kita mahasiswa ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ada masalah mereka tanya ke kita, bagaimana. Kemudian ketika mereka takut karena konflik, takut dong. Mereka minta kita untuk tampil di depan. Pengalaman saya pernah hampir ditembak karena gara-gara menyelamatkan KTP di IDICU. Sampai hari ini ketika saya lewat IDICU itu
Karena cuma kecil kita masyarakat minta kita untuk ambil KTP. Cuma karena semangat doang ya, semangat doang, kita nggak tahu kenapa mereka diambil KTP. Yang penting kita ambil KTP itu. Kita nggak ngecek, mungkin itu kurangan kita. Kita nggak ngecek bahwa di atas tuh di atas itu dibunuh setelah terjadi penembakan itu. Akhirnya apa, kan kita jadi sasaran dari BKU. Tapi nggak lama karena kita ada surat direktur ya selamat. Ya, Allah sudah menyelamatkan karena niat kita ikhlas. Yang penting kalau kalian bisa melakukan menjadi pemimpin mahasiswa, ikhlas yang penting. Kalau tidak ikhlas nggak lama selamat. Tapi kalau ikhlas Allah akan kasih jalan. Betul, kita sudah rasakan itu. Ketika mogok, orang lain nggak bisa jalan, tapi kita bisa jalan. Dari Idijut ke Losmawe kita bisa jalan. Semua mogok, tapi kita bisa jalan sampai ke Losmawe. Masyarakat yang bantu, Honda-nya diat, Honda-nya diat, Honda diatnya, Honda. Pokoknya sampai ke Losmawe. Itu pengalaman yang tidak pernah kita lupakan. Ini ada kaitannya dengan tadi mahasiswa sebagai agen of change. Ya, saya ingin mengulas sedikit bahwa begitu penting peranan mahasiswa, begitu penting ketika kalian itu menjadi mahasiswa. Dengar maksud saya, ya. Oke, peran kenapa dianggap agen of change? Pertama, peran dalam menyuarakan aspirasi dan tuntutan masyarakat, ya. Baik ketidakadilan ekonomi, ya. Hari ini Aceh itu nomor 2 termiskin di Sumatera. Semua kita tahu, APBA kita banyak. Tapi kita menjadi daerah yang termiskin di Sumatera, kedua di Sumatera. Ini riskan. Siapa yang menyuarakan ini? Mahasiswa. Selama ini kan mahasiswa turun ke jalan. Ya. Kemudian kondisi sosial yang tidak menentu. Yang miskin tak miskin, yang kaya makin kaya. Kemudian penegakan hukum yang lemah, nggak tegas itu. Yang masyarakat curi telur 1 kemudian dihukum 1 tahun. Ya, yang para elit korupsi dihukum 5 bulan, itu bisa aja. Sehingga masyarakat nggak percaya lagi dengan penegakan hukum. Kemudian korupsi yang merajalela. Banyak dipertontonkan di TV, kita lihat EKTP macam, ya. Aceh banyak juga, cuma belum diungkapkan. Saya nggak tahu kenapa nggak berani diungkapkan, ya. Jadi mahasiswa menjadi sebagai garda terdepan untuk menjawab persoalan dan perubahan sosial. Ini jelas bahwa para kelompok radikalisme tadi itu melihat mahasiswa merupakan potensi. Ketika mereka mampu merekrut para mahasiswa, jelas mereka akan mampu untuk mensosialisasi ide-ide mereka itu di kalangan masyarakat. Jadi mereka berusaha sebaik mungkin, sekuat tenaga mungkin bagaimana kampus harus dipengaruhi oleh gerakan-gerakan mereka atau kelompok-kelompok mereka. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi pengaruh radikalisme? Karena panitia memberikan pada saya antisipasinya, upaya yang harus dilakukan. Pertama, pendalaman nilai-nilai agama, itu jelas. Ya, Islam menentang gerakan radikalisme. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam tidak pernah ditegakkan dengan pedang. Walaupun ada sebagian orang Barat, para sarjana Barat mengatakan bahwa Islam itu ditegakkan dengan pedang. Saya berani menantang mereka. Kenapa? Saya melihat bahwa dalam analisis saya bahwa semua revolusi di dunia ini itu ada resikonya, ada korbannya. Tapi revolusi dalam Islam, revolusi penaklukan Makkah, dalam pemahaman saya tidak ada yang menjadi korban. Jangankan orang, tumbuh-tumbuhan aja nggak jadi korban. Itu bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak pernah Rasulullah merintahkan, oke, kamu masuk kota Makkah kemudian kamu potong leher mereka. Nggak ada. Ini membuktikan
membuktikan apa? Bahwa Islam itu ditegakkan bukan dengan pedang. Kalau toh hari ini ada kelompok-kelompok yang mengataskan nama Islam, itu ada lebih kepada kebencian mereka terhadap Islam. Setelah kejatuhan Soviet, bagi Barat itu melihat bahwa Islamlah alternatif yang akan menjadi superpower di dunia. Superpower di dunia akan melawan kekuasaan Barat. Makanya lahir buku Huntington berkaitan dengan benturan peradaban. Benar kan? Itu sudah direkayasa semua. Kejadian-kejadian itu direkayasa. Saya lebih melihat pada itu. Ketika hari ini ada kelompok-kelompok yang menyalahkan bahwa Islam adalah identik dengan gerakan radikal, itu adalah karena semata-mata kebencian mereka terhadap Islam, ketakutan terhadap agama Islam akan muncul sebagai superpower di dunia. Jadi harus kita beri pemahaman, pemantapan nilai-nilai Islam itu kepada mahasiswa utama, mahasiswa yang letting pertama baru masuk, yang masih lugu. Makanya ketika kami dulu itu ada ospek, kita sengaja buat ospek itu, bukan suruh mereka untuk minum air kotoran, enggak. Kita coba beri pencerahan buat mereka. Saya nantang habis kalau waktu saya presiden mahasiswa buat ospek itu untuk mandi mahasiswa, saya tentang habis. Tapi bagaimana kita merubah paradigma mereka, merubah pola pikir mereka, ya, terutama kecintaan mereka kepada negara dan agama. Oke, itu satu. Kemudian mata kuliah, harus ada mata kuliah deradikalisasi. Untuk apa mata kuliah itu? Yang ini nggak ada. Nggak ada Pak Kuliah? Belum ya? Belum. Ya, agar mahasiswa tahu apa itu gerakan radikal. Mereka memahami tentang gerakan radikal. Dan mereka tahu bahwa gerakan radikal itu target utama adalah mahasiswa, karena tadi berkaitan dengan agent of change. Mahasiswa menjadi pilar. Jadi saran saya jadi upaya salah satunya harus ada mata kuliah deradikalisasi. Karena dalam konteks hari ini kita melihat bahwa gerakan-gerakan itu terus muncul dan mengganggu yang terutama atau keutuhan negara Republik Indonesia. Oke, kemudian pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45. Bagi saya melihat bahwa penataran, penghayatan, dan pengamalan Pancasila bagi mahasiswa baru itu harus ada lagi. Walaupun saya pernah pengalaman duduk itu 1000 jam, udah punggung, tapi manfaatnya bagi kita itu luar biasa. Hari ini kan ada lagi P4. Ada nggak yang mahasiswa belajar P4? Ada kan? Saya pernah rasakan P4 bagaimana. Dan manfaatnya luar biasa. Pak Jaka juga pernah. Ya, pernah rasakan P4. Manfaatnya luar biasa. Kita diberi pemahaman bagaimana nilai-nilai dan Undang-Undang 45. Kemudian penguatan nilai-nilai nasionalisme yang menjaga kebinaikan dalam NKRI. Mahasiswa saling menghargai dengan penganut agama yang lain. Tidak meremehkan agama lain, menganggap agama Islam yang benar. Kita yang paling benar, hingga kita ego. Kita jadi fanatik, waktu dibilang waktu dibilang kita kalau sembahyang nggak perlu, tapi kalau udah fanatik, ya. Yang penting bagaimana kita menerapkan nilai-nilai itu. Salat harus ada sebagai tiang agama. Ini fanatik nggak dipancing dikit udah marah. Kita nggak memahami yang betul nilai-nilai agama itu. Oke, demikian, nanti kita akan diskusi lagi ya. Kita akan diskusi, saya pikir menarik ini isu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.